Peradaban manusia diwarnai dengan banyaknya migrasi yang terjadi di masa lalu. Manusia adalah makhluk yang diberkahi akal dan pikiran, menjadikan mereka mampu membangun peradaban yang sangat modern dalam waktu yang relatif singkat. Tanda-tanda kemajuan peradaban manusia dapat kita lihat dari kemampuan mereka dalam menciptakan kapal layar dan kemudian mengarungi lautan, menabrak dan melewati ganasnya ombak, bertarung dengan cuaca ekstrim demi mencapai sebuah tempat yang jauh di sana. Di video kali ini, kita akan mengulas kembali jejak peninggalan dan sejarah dari orang-orang Nusantara, khususnya Sulawesi, di sebuah negara yang ada di Afrika yang bernama Madagaskar. Bagaimana orang-orang Nusantara ini bisa sampai ke sana? Apa tujuan mereka ke sana? Dan apa bukti keberadaan mereka di Madagaskar? Kita akan bahas di video ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-like dulu ini video dan di-subscribe juga ini channel, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Murray Cox, seorang ahli biologi molekuler Universitas Massey di Selandia Baru, mengemukakan dalam jurnalnya The Proceedings of the Royal Society pada 21 Maret 2012 silam. Dengan tegas dia menulis bahwa nenek moyang penduduk Madagaskar adalah orang Indonesia. Murray Cox memimpin penelitian tersebut dan menganalisis DNA mitokondria yang diturunkan lewat ibu dari 2.745 orang Indonesia yang berasal dari 12 kepulauan, dengan 266 orang dari 3 etnis di Madagaskar. Etnis yang dimaksud adalah etnis Mikea, Peso, dan Andriana Merina. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sekiranya ada 30 orang perempuan Indonesia yang menjadi pendiri dari koloni Madagaskar sekitar 1.200 tahun yang lalu. Bersama para perempuan ini, terdapat juga beberapa orang laki-laki yang jumlahnya lebih sedikit. Ini bukanlah penelitian pertama yang dilakukan. Sebelum-sebelumnya, sudah banyak penelitian yang telah dilakukan, dan semuanya menjurus ke hal yang sama. Penelitian ini semakin memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya. Jika kita merambah ke bidang arkeologis, telah ditemukan perahu bercadik ganda, peralatan besi, alat musik semacam gambang, dan beberapa makanan khas orang-orang dari negara tropis seperti ubi jalar, pisang, dan talas. Jika kita berpindah ke bidang linguistik atau bahasa, kebanyakan leksikon atau kosakata penduduk Madagaskar ini berasal dari bahasa Manyaan yang juga digunakan oleh masyarakat di lembah Sungai Barito, Kalimantan. Terdapat pula beberapa tambahan kosakata dari bahasa Jawa, Melayu, dan Sanskerta. Meskipun memiliki kemiripan bahasa, namun ada satu hal yang tak boleh dilupakan. Bahasa Malagasy atau Malagasy, bahasa orang-orang Madagaskar ini memang banyak kemiripan dengan bahasa-bahasa di Nusantara, seperti di Pulau Jawa dan Kalimantan. Namun ada beberapa kemiripan lain yang cukup mencolok ke arah beberapa suku di Sulawesi. Selain itu, terdapat juga tulisan yang menarik tentang hubungan antara Madagaskar dengan orang-orang di Sulawesi pada khususnya, yang dimana tulisan ini ditulis oleh Dr. Cyril Hrominick, seorang sejarawan Amerika yang meneliti sejarah Afrika Selatan. Dalam buku yang ditulisnya tahun 1982, dia menyatakan bahwa pada abad pertama sampai dengan abad ke-10, orang-orang Indonesia dari suatu kerajaan tertua di Sulawesi Selatan membawa buruh ke Afrika Selatan untuk dipekerjakan di perusahaan tambang emas. Sebagian dari mereka terdampar di Madagaskar dan membentuk koloni di sana.
Para ahli sepakat mengatakan bahwa kerajaan tertua itu adalah Kerajaan Luwu, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Kerajaan Luwu adalah kerajaan tertua di Sulawesi Selatan. Tersebutlah suku-suku seperti Bugis, Makassar, Mandar, dan tentu saja suku Bajo. Suku-suku ini dikenal sebagai pelaut yang ulung. Robert Dick lebih lanjut menuliskan bahwa suku-suku inilah yang kemungkinan besar adalah para pelaut Indonesia yang telah berhasil menjelajah lautan hingga ke Afrika. S. Tasrif dalam tulisannya Pasang Surut Kerajaan Marina menyebutkan bahwa mereka, orang-orang Madagaskar, kemungkinan adalah campuran dari ras Sumatera, Jawa, Madura, Sulawesi, atau orang-orang Indonesia bagian timur. Di sana mereka berbaur dan membangun peradaban, yakni kebudayaan Malagasy. Para pendatang dari Nusantara ini kemudian menjadi sangat dominan di Madagaskar, karena penduduk asli daerah itu sangatlah sedikit. Di kemudian hari, datanglah para pendatang dari negara Arab, Pakistan, India, dan Prancis yang membawa buru-buru Afrika berkulit hitam. Kemudian, mereka semua bersatu padu hingga jadilah Madagaskar, sebuah negeri yang terbentuk dari campuran orang-orang yang berasal dari berbagai macam ras yang berbeda-beda. Pasti telah terjadi pergerakan manusia dalam jumlah besar yang datang secara sukarela dan bertahap dari Indonesia pada abad-abad permulaan milenium pertama. Sebuah pergerakan yang dalam istilah Malagasy kuno disebut dengan nama Lakato, yang artinya pelaut sejati. Karena mereka tidak berasal dari satu etnis tertentu. Demikian tulis Raymond Ken dalam Early Kingdom in Madagascar. Selain tokoh-tokoh ilmuwan tadi, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, juga sempat beberapa kali membahas tentang hubungan Madagaskar dan Indonesia ini. Salah satunya, pada saat peresmian Lembaga Pertahanan Nasional di Istana Negara, Jakarta, 20 Mei 1965, beliau mengatakan, bangsa Indonesia itu sebenarnya adalah qua-ras interrelated dengan bangsa-bangsa yang mendiami Kepulauan Pasifik, Indochina, sampai Madagaskar. Tak hanya Soekarno, tokoh pergerakan Indonesia, yakni Kunchoro Purbo Pranoto, juga pernah mengatakan, Indonesia merupakan satu negeri dengan satu bangsa, dari Madagaskar hingga Filipina, dengan satu sejarah, sejarah Sriwijaya dan Majapahit. Tan Malaka dalam Madilognya bahkan pernah menulis, dia memimpikan Republik Indonesia akan terbentang luas sampai ke Madagaskar, melintasi semenanjung Melayu, Kepulauan Filipina, seluruh Hindia Belanda, termasuk timur-timur sampai ke ujung timur Papua. Dalam segi bahasa, memang terdapat beberapa persamaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Malagasy di Madagaskar. Seperti kata 2, 3, 4, dan 5 dalam bahasa Malagasy adalah rua, telu, epat, dan limi. Mirip dengan bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. Kemudian, kata anak, mati, padi, selamat, dan tembok dalam bahasa Malagasy adalah anaka, mati, pari, salamat, dan tambuk. Kata tenko dan baratang dalam bahasa Makassar artinya cadik dan tiang. Sedangkan dalam bahasa Malagasy disebut dengan nama tengo dan baratengo. Orang-orang Madagaskar juga sering menyebut kata bajun untuk menggambarkan orang-orang yang ada di atas perahu, orang-orang bajun, yang mana sangat mirip dengan kata bajo, sebuah suku yang memang tinggal di atas perahu. Selain kata bajun, ada pula kata manda yang disinyalir merujuk pada sebutan orang-orang Mandar atau bisa juga Makassar. Berdasarkan data-data ini, maka saya rasa tidaklah berlebihan jika kita mengatakan bahwa orang-orang di Madagaskar memiliki hubungan yang erat dengan orang-orang di Nusantara, utamanya pada suku-suku pelaut di Sulawesi seperti Bajo, Mandar, dan Makassar. Dan sebagai tambahan, bentuk fisik orang-orang di Madagaskar juga cukup mirip dengan bentuk fisik orang-orang di Indonesia, tidak terlalu tinggi dan berkulit sawo matang.
Berbeda dengan kebanyakan orang Afrika pada umumnya, nama-nama orang Madagaskar juga mirip dengan nama-nama orang Indonesia. Nama-nama seperti Andri, Heri, Andi adalah nama-nama yang lumrah di Madagaskar. Selain itu, bentuk rumah-rumah di Madagaskar juga mirip dengan rumah-rumah tradisional di Indonesia. Yang mereka, orang Madagaskar tahu, nenek moyang mereka datang dari Nusantara. Mereka tidak tahu apakah nenek moyang itu dari Dayak atau Jawa atau suku lain. Karena dulu, waktu nenek moyang mereka tiba, belum ada konsep Indonesia dan Nusantara. Hanya sekumpulan pulau. Demikian tulis Puji Riang Prastowo, seorang peneliti kesenian sekaligus antropolog Universitas Gadjah Mada, kala ia berkunjung ke Madagaskar. Dan teman-teman, itulah tadi hubungan antara Indonesia dengan Madagaskar yang sangat erat dan mempunyai banyak kemiripan. Jika ada informasi tambahan atau koreksian, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Silakan tulis juga di kolom komentar di bawah. Mari berdiskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk di-like ini video dan di-share ini video ke teman-teman yang lain. Subscribe juga ini channel. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video-video baru yang saya upload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.